Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta karunia-Nya penyusunan makalah dengan berjudul Peradaban Islam pada Khulafaur Rasyidin dengan terlaksana dengan baik dan lancar serta tepat pada waktunya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Adapun dan maksud tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Faridatun Ni'mah MPD selaku dosen pengapu mata kuliah sejarah peradaban Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan seluruh pihak yang membantu penyusunan makalah ini. Penulis berharap makalah ini dapat memperluas wawasan dan memberikan sudut pandang baru bagi para pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan yang menyusun dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun. Baik, saya akan membacakan isi dari makalah kami. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh peninggalan Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul secara umum ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Di dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khususnya maksudnya adalah pengganti Nabi, pewaris Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam dalam kurung negara. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai imam, penguasa, panglima perang dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud tugas-tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara, mengatur kehidupan rakyatnya dan tercipta kehidupan yang damai, adil, beretika, aman, dan memiliki etika. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pemimpin, masalah keagamaan. Bila terjadi perselisihan pendapat, maka Khulafaur Rasyidin yang berhak mengambil keputusan. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak tergantung dengan kaum muslimin. Khulafaur Rasyidin merupakan yang paling yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Siapa yang terpilih, maka sahabat yang lain memberikan baiat atau sumpah setia pada calon yang telah terpilih tersebut. Selanjutnya, yang kedua, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin Islam dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Nama ia adalah Abdullah ibnu Abi Hunaifah At-Tamimi. Di zaman para Islam bernama di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar. Abu yang berarti bapak, Bakrin. Bakrun yang berarti pagi.
karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad seringkali menunjukkan untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan. Dan Rasul tersebut mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab memimpin Islam pada zaman 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Beliau dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khotmah. Perawakannya tinggi, besar, tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layaknya untuk menggantikannya. Pilihan beliau jatuh pada Umar ibnu Al-Khattab. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amirul Mukminin, yang berarti panglima orang-orang muslim atau mukmin, orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan tidak stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syiah, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Umar dikenal sebagai sosok yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seseorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya, sedangkan para prajurit menerima tunjangan dan bayatul mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu yang bernama Baik Qur'atul Aini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin, yaitu pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau ini adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Beliau nama lengkapnya itu Utsman bin Abdul Asyad bin Umayyah. Beliau adalah
khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam lantaran ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq dan menjadi salah satu seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Beliau menjabat sebagai khalifah itu selama 12 tahun. Beliau yang terlama pemerintahannya yang terpanjang dari khalifah-khalifah sebelumnya dan sesudahnya. Nah, di dalam pemerintahannya ini itu dibagi menjadi 2 periode. Dalam 12 tahun itu dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama yaitu 6 tahun itu pada masa pemerintahannya sangatlah baik. Kemudian pada masa periode kedua itu 6 tahun terakhir itu sangatlah buruk. Mengapa? Karena kebijakan pada masa itu beliau mengangkat keluarganya sebagai petinggi-petinggi. Artinya kedudukan tingginya itu dinaikkan dari kalangan keluarganya oleh Utsman bin Affan. Terutama keluarganya yaitu Marwan bin Hakam. Beliau adalah yang memerintahkan, yang menjalankan semua pemerintahan Utsman bin Affan. Sedangkan Utsman sendiri hanya menjadi sebuah khalifah saja, tidak berperan penting dalam pemerintahannya. Yang menjalankan itu semua itu Marwan bin Hakam. Kemudian tetapi di balik itu Utsman bin Affan pernah berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang sangat besar pada waktu itu. Kemudian mengatur pembagian air ke kota-kota dan jalan-jalan di jembatan, membangun jalan berbentuk jembatan, kemudian masjid dan memperluas masjid di Madinah. Kemudian prestasi yang penting pada masa Khalifah Utsman bin Affan yaitu pertama menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaannya. Kemudian menyatukan bacaan dan juga menyatukan namun di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, situasi politik pada masa itu sangatlah semakin mencekam karena banyaknya pemberontakan. Kemudian yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan kemudian Utsman wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi. Kemudian khalifah keempat setelah Utsman bin Affan itu Ali bin Abi Thalib. Beliau diangkat sebagai khalifah semenjak dari peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Pada waktu itu para pemberontak sedang menguasai kota Madinah. Nah, jadi Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah kemudian membaiat Ali bin Abi Thalib karena tidak ada pilihan lain, dan Ali bin Abi Thalib yang dipercayai kemudian dibaiat sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima baiat tersebut dan menjadi khalifah. Pada masa pemerintahannya banyak persoalan yang dihadapi, banyak sekali permasalahan yang dihadapi, dan keadaan pada waktu itu tidak stabil, seperti adanya mulai dari pemberontakan dari Thalhah, Zubair dan juga Aisyah dikarenakan mereka menuntut atas kematian Utsman bin Affan. Mereka yang menginginkan bahwasanya yang para pembunuh Utsman bin Affan itu, karena Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman bin Affan, dan juga mereka sangat menuntut bela terhadap kematian Utsman bin Affan dikarenakan para pembunuhnya itu dari kalangan orang-orang zalim. Kemudian
Kebijakannya Ali bin Abi Thalib itu juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus. Selain itu juga terjadinya perang Siffin, yaitu perang antara pihak Muawiyah dan juga perang antara pihak Muawiyah dan juga pihak Ali bin Abi Thalib. Dari pihak Muawiyah, karena pihak Muawiyah ini tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah dan juga tidak mau tunduk pada pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadinya perperangan dan berakhir dengan cara tahkim atau arbitrase. Semenjak itu, setelah terjadinya peperangan dan kemudian setelah terjadinya peristiwa tersebut, terpecahlah menjadi dua golongan, yaitu golongan Syiah dan Khawarij. Golongan Syiah ini adalah para pendukungnya Ali, kemudian Khawarij adalah para yang keluar dari golongan Ali, yang tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dan juga menyerahkan tahta atau kepemimpinannya ke daerah yang lebih jauh. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.